Oke, selamat bertemu kembali bersama saya Iman Sofik dari Stekom Semarang. Kali ini kita akan membahas pemrograman PHP tentang operator. Ya, jadi operator ini sering kita gunakan, simbol-simbol yang dipakai pada penjumlahan, perkalian, dan pengurangan ataupun yang lain, atau tanda lebih kecil, lebih besar, itu disebut dengan operator. Di dalam PHP nanti ada istilah yang perlu diperhatikan, yaitu ada istilah operan dan juga ada istilah operator. Operan itu nilainya, angka yang digunakan untuk perhitungan, baik itu berupa nilai angka itu sendiri ataupun nilai yang disimpan ke dalam variabel. Kemudian ada juga yang namanya operator. Operator itu simbolnya tadi. Nah, kita akan bahas tentang operator sendiri. Di PHP ada beberapa macam operator. Jadi ada operator aritmetik, ada operator assignment, ada operator comparison, kemudian juga logical operator. Oke, kita bahas coba satu persatu. Yang pertama adalah arithmetic operator. Di arithmetic operator ini operator atau simbol yang digunakan untuk dasar perhitungan pada matematika. Misalnya $A sama dengan 5 tambah 3. Jadi $A 5, 3 itu adalah operan, sedangkan tanda sama dengan, tanda plus dinamakan dengan operator. Ada beberapa operator yang lain ya, di aritmetik, hampir mirip dengan di pemrograman yang lain. Ada tanda plus untuk penjumlahan, tanda min untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, tanda slash untuk pembagian, dan tanda persen untuk mencari sisa pembagian. Untuk lebih jelasnya bagaimana operator aritmetik ini bekerja, mari kita coba program berikut ini. Hasil akhir yang nanti ditampilkan seperti ini. Jadi kalau nanti kita klik atau kita isikan angka, kemudian kita isikan simbol apa yang ada di salah satu pilihan operator aritmetik tadi, kemudian digabungkan dengan angka yang lain, terus kita submit, maka akan tampil hasil perhitungan dari nilai yang diisikan tadi, yang diperhitungkan tadi. Misalnya di sini 6/2, berarti 6 bagi 2 ketemunya angka 3. Nah, kira-kira hasilnya nanti akan seperti ini ya, 6 dibagi 3, maka pada waktu kita klik submit akan tampil angka 2. Ini menandakan bahwa operator slash tadi berfungsi sebagai pembagi antara angka atau operan yang pertama dengan operan yang kedua. Nah, bagaimana cara membuat ini? Mari kita ikuti program yang akan kita bahas berikutnya. Oke, pertama mari kita buka dokumen HTML di Fiverr, kita masuk desain, bikin dulu formnya seperti biasa. Saya tuliskan dulu judulnya di sini, operator aritmetika. Berikutnya kita bikin tabel, karena ini menggunakan input data maka kita butuh form terlebih dahulu. Insert form, kemudian pilih form, kita actionnya arahkan ke file yang kedua, misalnya saya kasih nama arithmetica process.php, kemudian untuk metodenya kita pilih post. Langkah berikutnya kita bikin home-nya supaya rapi, kita bikin ada 1, 2, 3, 4 kolom, kemudian 2 baris. Kita masuk ke insert form, kemudian table, ada 2 baris, kolomnya ada 4. Saya bikin di sini 80% saja, border tipesnya 1 supaya ada garis, kemudian oke. Ya, kita atur tampilannya seperti ini. Ini kita kasih judul operan kiri, kemudian yang kedua adalah untuk kolom operator, kolom ketiga untuk operan kanan.
Ya, berikutnya bisa kita atur untuk lebarnya masing-masing. Ini operator mungkin cukup segini. Operan kanan, oke, bisa kita bikin tata tengah dulu. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan membuat text box-nya atau tempat datanya. Letakkan di sini insert form, kita gunakan text field, kita atur misalnya untuk namanya op kiri, kemudian karakter width-nya kita atur lebarnya misalnya 5 saja, 10 ya, kita lebar. Kemudian yang di operator kita gunakan simbol ini karena berupa pilihan, bisa kita gunakan list menu, insert form, kemudian pilih list menu. List menunya saya kasih nama OPR, nama dari list menunya. Kemudian pilihan yang ada dalamnya mulai dari plus sampai dengan persen, kita gunakan list value. Yang pertama plus, kemudian tambahkan lagi tanda yang kedua adalah min, kemudian terus lagi tanda yang ketiga adalah bintang sebagai simbol perkalian, kemudian yang keempat ada tanda slash untuk pembagian, dan yang terakhir ada tanda persen untuk modulus. Oke, untuk yang operan kanan kita bisa menggunakan cara yang sama atau kita copy aja nih, Ctrl C, kemudian letakkan di sini Ctrl C, tapi namanya kita rubah menjadi op kanan. Oke, kemudian satu lagi ada tombol submit, insert form button, kita kasih nama tombolnya sama submit ya. Oke, tampilan seperti itu. Sekarang kita coba simpan dan jalankan dulu. Oke, saya simpan di folder nama operator, ini HTML. Oke, kemudian kita jalankan browsernya dulu di sini. Nah, ini operator, ini hasilnya seperti ini. Jadi kalau nanti kita masukkan angka di sini, misalnya 5 ditambah 5, nah ini pada waktu kita klik hasilnya adalah 10. Nah, ini membutuhkan file yang namanya arithmetica proses. Karena kita belum membuat, maka munculnya was not found. Jadi langkah berikutnya, silakan tampilkan lagi delivernya, kemudian buka dokumen baru dynamic speed PHP karena kita membuat PHP. Nah, masuk ke code, kemudian code yang lama bisa kita hapus dulu. Seperti biasa kita awali dengan coding PHP. Ya, oke, kita ambil dulu variabelnya. Di variabel yang pertama adalah op kiri. Jadi saya kasih nama $op1 sama dengan $_post karena metodenya pakai post. Kemudian namanya tadi adalah op kiri. Kemudian untuk simbol operatornya sama $_ juga. Nama dari operatornya adalah OPR. Variabel ini nama masukkan ke sini. Kemudian yang terakhir $op2 $_ juga. Untuk yang satunya lagi op kanan. Nah, jadi kita ambil dulu nama-nama komponennya. Langkah berikutnya kita buat operasinya. Jadi hasilnya adalah teks yang ada di textbook di kiri, kemudian simbolnya apa akan ditambah disatukan lagi dengan yang di kanan akan menghasilkan nilai yang sesuai. Jadi kalau perkalian ya namanya perkalian, pembagian namanya perkalian. Kita akan membuktikan
apakah simbol tadi bisa diterima atau dibaca oleh PHP. Ya, saya kasih nama misalnya dolar hasil. Dolar hasil itu merupakan gabungan dari op1 digabungkan dengan variabel OPR, kemudian digabungkan lagi dengan variabel op2. Nah, harusnya ini bisa jalan, tapi coba kita jalankan dulu. Echo dolar hasil, kira-kira apakah hasilnya sesuai dengan yang ada di operator di sini tadi ataukah menghasilkan nilai yang lain. Nah, file tadi harus kita simpan dengan nama yang tertera pada bagian action. Kita simpan ulang, kita simpan save dengan nama yang sudah diberikan pada bagian action. Jadi kalau nanti dijalankan harusnya bisa link. Kita buka lagi browsernya, coba kita refresh. Ya, ternyata sudah berjalan, tetapi hasilnya tidak sesuai. Jadi hasilnya angka yang dimasukkan di sini yang tampil, bukan hasil dari nilai angka tadi. Nah, bagaimana supaya string ini bisa berfungsi menjadi nilai dari perkaliannya itu sendiri? Nah, kita membutuhkan yang namanya fungsi eval. Di fungsi eval itu untuk mengubah supaya nilai pada sebuah string menjadi kode dari PHP tadi. Ya, oke. Kita ambil satu baris kosong, letakkan kode eval, kemudian tanda kurung, dolar hasil, nama variabel yang sebelumnya yang nilainya tadi merupakan nilai stringnya, kemudian kita simpan lagi ke perintah yang sama. Kalau pada contoh yang ada di sini variabelnya berbeda, tapi tidak masalah, Anda bisa menggunakan variabel yang sama untuk menampung hasil perhitungannya kembali. Ya, sekarang kita coba, kita simpan dulu, kemudian kita coba tampilkan kembali. 5 ditambah dengan 7 misalnya, submit, ya hasilnya akan tampil 12, betul ya. Kemudian kalau ini saya kasih tanda min, misalnya di sini 12 dikurangi 7, maka hasilnya 5 ya, berarti minusnya juga berjalan. Kemudian kalau ini saya kasih bintang, hasilnya adalah 84 perkaliannya. Kemudian kalau ini saya kasih slash sebagai pembagian, maka nilainya muncul 1,7, dan yang terakhir modulus ini akan menampilkan sisa dari hasil bagiannya, yaitu 5. Nah, demikian bagaimana proses pembuatan dari fungsi atau operator aritmetik di dalam PHP. Ya, sebagai tugas silahkan coba dimodifikasi apa yang tadi sudah Anda buat, yang hasilnya hanya menampilkan angka, coba ditampilkan nilai dari masing-masing variabel atau input data sehingga tampilnya seperti ini. Jadi nilai operan 1 6, nilai operan 2 2, simbolnya yang dipakai apa, baru kemudian hasil perhitungannya. Ya, selanjutnya operator yang lain adalah operator relasional. Jadi operator relasional ini untuk membandingkan dua buah nilai atau dua buah operan. Jadi kalau aritmatika tadi berkaitan dengan perhitungan di matematika, kalau hasil dari operator relasional adalah nilai true ataupun nilai false, jadi bukan bernilai angka. Contoh misalnya ada tanda double sama dengan, itu untuk memeriksa apakah operan kiri nilainya sama seperti operan yang kanan. Kemudian tanda seru sama dengan dibaca tidak sama dengan, apakah variabel i atau operan yang kiri sama dengan tidak sama dengan operan yang kanan. Tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan, lebih besar sama dengan sudah sering kita bahas. Nah, ini silakan dimodifikasi dari program yang sebelumnya untuk diisi dengan simbol-simbol yang dipakai untuk operator relasional.
Kemudian yang ketiga ada operator logical. Di operator logical ini operator yang dipakai untuk membandingkan dua buah nilai boolean. Jadi kalau sebelumnya nilainya true false saja, ini kalau misalnya dua buah boolean kita bandingkan seperti apa. Nah, ini berarti kita harus membuka lagi pengetahuan tentang logika algoritma AND dan OR. Jadi kalau benar dan benar hasilnya apa, benar dan salah hasilnya apa, salah dan benar hasilnya apa, salah-salah dan hasilnya apa. Demikian juga dengan OR. Silakan dibuka kembali mata kuliah logika dan algoritma untuk mengetahui seperti apa penggunaan operator logikal. Yang keempat adalah assignment operator atau operator pemberian nilai. Ini sudah pernah kita gunakan, yaitu tanda sama dengan. Jadi di PHP ada dua tanda sama dengan. Kalau double sama dengan ini artinya membandingkan nilai, tapi kalau sama dengannya hanya satu artinya memberikan nilai. Jadi kalau dolar nama sama dengan suffix artinya variabel nama ini diisi dengan string suffix. Nah, kemudian juga ada yang lain, plus sama dengan, berarti ini sama artinya dengan memberikan variabel A dengan nilai 3. Dolar A plus sama dengan 3, berarti variabel A ini ditambahkan dengan 3. Min berarti mengurangi. Bintang berarti mengalikan, slash berarti membagi. Sebagai contoh misalnya hasil tadi, kalau di sini saya kasih nilai misalnya kemudian variabel op1 plus saya tampilkan lagi echo dolar op1, kira-kira operator 1 nilainya berapa? Oke, kita coba lihat. Mungkin di sebelum ini di atasnya saya berikan perintah yang sama. Nilai awal nilai baru, kira-kira apakah sama-sama variabel bernama op1 menghasilkan nilai yang sama atau berbeda. Kita coba jalankan di browsernya. Ini di sini 6. Nah, jadi begitu ditambahkan plus nilainya berubah menjadi bertambah 1. Demikian juga kalau ini misalnya saya kasihkan tanda min, maka kalau nanti ini dijalankan yang tadinya 6 dia akan berubah menjadi 5. Itu kalau bertambah 1. Kalau bertambahnya 3 bagaimana? Nah, kita gunakan fungsi dari operator ini. Ditambah 3 di plus sama dengan 3. Masukkan aja di sini orang 1 plus sama dengan 3. Maka artinya operator 1 yang tadinya nilainya awalnya misalnya 6, dia akan bertambah jadi 3 dengan nama variabel yang sama. Jadi kita coba 6, submit. Nah, tadinya 6 berubah jadi 9, 6 tambah 3 berubah jadi 9 karena ada plus sama dengan 3. Itu berlaku juga untuk yang min, bintang untuk perkalian maupun slash untuk pembagian. Ya, demikian. Satu lagi ada operator penggabungan, yaitu menggunakan tanda titik. Ini sudah pernah kita gunakan, jadi kita akan bahas lebih panjang. Ini untuk menggabungkan dua variabel supaya tampil dalam satu bracket yang sama. Demikian untuk pembahasan kita mengenai operator yang ada di PHP. Silakan Anda download kode yang ada di bawahnya untuk dikerjakan dan dikumpulkan melalui blog yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali. Selamat belajar.